Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya dan Bu Sukma akan menyampaikan materi mengenai skematik program development yang akan kami bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama itu akan dibahas oleh Bu Sukma mengenai apa sih itu skematik program development dan analisis tapak. Dan yang kedua itu yang akan saya bahas mengenai analisis ruang dan analisis bentuk. Untuk selengkapnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Baik, untuk yang pertama materinya akan disampaikan oleh Bu Sukma. Selanjutnya kita memahami apa itu analisa. Jadi menurut Jones di tahun 1962, analisa adalah identifikasi. Analisa adalah sebuah pencarian gitu. Analisa adalah exploring, dan analisa adalah penyampaian atau presentasi gitu ya. Nah, selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penguraian hubungan antar bagian, penjabaran tentang sesuatu sesudah dikaji sebaik-baiknya. Nah, ini yang penting, pemecahan persoalan yang dimulai akan dugaan kebenaran. Jadi itu pengertian atau istilah dari terminologi. Berikut skematik proses desain yang akan kita lalui di tahap desain ya. Pertama ada brief ya. Brief ini sebagai input. Nah, brief ini sudah kita lakukan di awal, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Di situ ada data objek, data tapak, atau kondisi existing yang ada di tapak. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses analisis. Proses analisis ini tadi dari pengertiannya bahwa analisis ini adalah pemecahan masalah gitu ya, proses pemecahan masalah. Jadi mencari solusi dengan ide-ide atau gagasan ya dari arsitek. Kemudian masuk di tahap sintesis atau yang sering kita sebut konsep. Di situ kita memutuskan konsep apa yang akan dipakai dari hasil analisis. Kemudian nanti outputnya sebuah rancangan. Di fase 2 program development ini kita melakukan beberapa tahapan analisis ya. Jadi ada analisis tapak, ada analisis ruang, ada analisis bentuk. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana memulai analisa? Apakah memulai analisa harus mulai dari analisa tapak gitu, atau harus dari fungsi dulu, atau harus dari bentuk dulu? Pasti semua bertanya seperti itu. Dan ini sering jadi pertanyaan dari mahasiswa. Oke, mungkin saya akan menjawab dulu. Jadi memulai analisa itu sebaiknya kita melihat kembali feedback lagi isu dari objek atau isu dari tapak seperti apa. Kemudian mungkin setelah melihat isu kita ada kesimpulan. Kira-kira pendekatannya pakai pendekatan apa dalam desain ini? Yang tentunya dasarnya dari isu objek dan tapak yang sudah kita gali. Nah, di sini baru kita bisa menentukan, kayaknya bisa mulai dari analisa tapak, mungkin bisa dari analisa fungsi dulu, atau bentuk gitu. Mungkin saya bisa memberi contoh, misalnya ada pendekatan yang dipakai, misalnya pendekatan generatif proses gitu ya, dengan metode folding. Nah, kira-kira dengan pendekatan ini
analisa apa dulu yang harus kita lakukan? Nah, tentunya karena terkait dengan holding, terkait dengan teknik melipat atau dan sebagainya, bentuk. Berarti kita bisa fokus pada analisa bentuk. Di situ kita explore, kita menggali kira-kira bentuk yang bagaimana yang sesuai dengan objek dan tapak yang ada. Nah, di situ kita keluarkan ide-ide atau gagasan bentuk. Terus kemudian bisa kita lanjutkan ke setelah bentuk, ide-ide bentuk keluar, kemudian kita bisa melanjutkan ke analisa fungsi mungkin. Di sini terkait objeknya apa, fungsinya apa, nanti ketemulah kebutuhan ruang misalnya dan total ruang. Kemudian kita dari hasil analisa fungsi tadi, kebutuhan ruangnya ketemu ya totalnya berapa. Nah, di sini juga kita untuk melangkah ke analisa tapak, kita perlu memperhatikan peraturan atau batasan site. Misalnya terkait koefisien dasar bangunan. Oh, di tapak itu KDB-nya 40 yang terbangun, 60 yang untuk ruang terbuka hijau. Berarti kita bisa menentukan bangunan ini nanti 1 lantai atau 2 lantai, yang akhirnya nanti bisa dimasukkan ke dalam tapak. Nah, mungkin di akhir jadi kita melanjutkan analisa tapak. Gitu. Nah, di analisa tapak di situ akan keluar ide-ide peletakan masanya, gitu ya. Yang tentunya bentuk bisa kita bawa ke analisa tapak tadi. Jadi seperti itu sekilas tentang proses analisa. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung memberi contoh ya, gambaran tentang analisa tapak. Ya, jadi analisa tapak ini tentunya dalam prosesnya kita harus tahu kondisi existing, ya, kondisi existing mulai dari topografinya, mulai dari iklim di situ, anginnya seperti apa, mataharinya seperti apa, hujannya seperti apa, ya. Tadi kondisi topografi tanahnya berkontur atau tidak. Nah, di situ kita harus tahu dulu kondisi existing, baru kemudian kita membuat ide gagasan, ya, dengan sketsa-sketsa tentunya. Nah, ide gagasan tadi merupakan hasil tanggapan dari kondisi existing. Kenapa kita buat kondisi existing? Karena kondisi existing itu akan kita tanggapi, akan kita respon, yang kemudian nanti keluar ide gagasan. Misalnya menanggapi angin. Bisa jadi nanti keluar ide gagasan di tapak itu peletakan massa berdasarkan arah angin. Tuh. Kemudian nanti di analisa tapak juga karena merespon angin bisa keluar tidak hanya satu ya keluar. Jadi bisa keluar beberapa ide, bisa keluar bentuk yang karena merespon angin bentuknya bagaimana gitu. Ya, nanti ini ada contoh-contoh yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa dalam menganalisa tapak harus memperhatikan peraturan ya. Peraturan sepadan jalan, peraturan sepadan samping, belakang, sepadan sungai, KDB, KLB, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Oke. Yang kedua kita siapkan peta garis ya. Peta garis jangan lupa. Kemudian ya, karena untuk menanggapi tapak itu harus jelas peta garisnya. Nah, oke. Lanjut ke ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis tapak. Hal yang harus diperhatikan adalah iklim. Itu ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Pertama, bisa terkait ini, point of interest dalam tapak. Jadi kita harus punya titik yang paling menarik, gitu ya. Di dalam tapak itu di mana? Nah, itu harus muncul ide gagasan, bisa
muncul ide gagasannya berupa peletakan masa bangunan, terus mungkin bisa peletakan lanskap bagaimana. Nah, di situ ada ide desain rancangan yang bisa memberikan titik paling menarik dari tapak gitu secara visual gitu. Jadi pada saat kita masuk tapak itu ada point of interest-nya mana. Nah, itu harus muncul di analisa tapak. Ya. Kemudian mungkin bisa juga terkait proporsi, ya kan, proporsi bangunan itu bisa muncul ide gagasan itu. Proporsinya bangunan harus tingginya seberapa gitu dari visual manusia dari jalan, mungkin dari depan tapak gitu ya. Terus yang kedua jejaring infrastruktur itu meliputi pencapaian aksesibilitas, terus aksesibilitasnya harus mudah, kemudian utilitasnya kayak gimana. Terus yang ketiga topografi, ya, kondisi tanah jenisnya seperti apa, terus dia berkontur atau tidak. Nah, itu harus dianalisis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang jejak kesejarahan. Jadi di sini histori tapaknya, kawasannya kayak gimana. Oh, di sini kawasan yang punya kawasan bersejarah gitu. Misalnya dia berada di kawasan alun-alun gitu. Nah, itu tentunya harus direspon, harus ditanggapi dengan ide-ide gagasan, mungkin bentuk ya, bisa jadi keluar bentuk yang merespon sejarah di kawasan tersebut. Kemudian tadi sudah ya, iklim, matahari, angin dan sebagainya itu perlu ditanggapi. Kemudian lanjut ke ini, menanggapi pergerakan manusia dan kendaraan. Ini lebih spesifik sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi mobil itu dibedakan atau mau dijadiin satu. Nah, itu harus dianalisa ya. Dan masih banyak yang lainnya sih yang bisa kalian tanggapi dari kondisi existing tapak. Oke, selanjutnya kesimpulan dari analisis tapak ini adalah prosesnya kita harus mengenal kondisi existing dari tapak, mulai dari tadi ya, iklim sampai kontur kesejarahan dan sebagainya. Nah, sehingga akan menghasilkan ide atau gagasan yang sangat sesuai dengan kondisi tapak tadi, lebih spesifik. Contohnya ya, misalnya tapak berada di daerah pantai atau pesisir dengan tapak yang berada di pegunungan. Jadi tentunya berbeda kondisi existing angin yang ada di pesisir sama kondisi existing angin yang ada di pegunungan. Nah, di sini arsitek harus bisa mengeluarkan ide gagasan yang spesifik, yang sesuai dengan kondisi tadi. Berikut contoh analisis tapak yang bisa kalian pelajari, sehingga tentunya hasil analisis tapaknya bisa lebih baik dari ini. Selanjutnya masuk analisa fungsi, ruang, dan bentuk akan disampaikan oleh guru kita di sesi kedua.